Halo para followers yang saya hormati dan muliakan. Baru sempat lagi saya live karena beberapa minggu kemarin saya sibuk private coach. Jadi setiap minggu ada private coach dan saya cukup sibuk dengan private coach. Jadi baru sempat live online lagi sekarang. Jadi memang jadwal saya sampai Februari setiap minggu itu ada private coach. Jadi jarang-jarang bisa online. Nah sekarang saya menyempatkan diri untuk online. Ya terakhir kali kalau nggak salah sebulan yang lalu ya, atau sebulan setengah ya, karena memang setiap minggu private coach jadi nggak sempat. Nah sekarang ada private coach juga nih, saya mau menuju ke tempat private coach. Nah, sempat bisa live, ya udah saya live gitu ya. Dan pengumuman buat teman-teman yang mau ikut private coach bisa daftar, ada nomornya di Instagram saya, nomor staff saya. Mohon maaf saya lagi pilek. Hubungi ikut private coach, tapi nanti dapatnya kalau nggak Februari akhir Maret, karena memang sudah penuh jadwalnya setiap minggu. Oke, nah sekarang waduh, bubaran sholat Jumat rame. Sekarang apa kabar? Baik. Sekarang saya online khusus untuk meluruskan beberapa hal, salah paham atau salah tangkap soal good life. Jadi ternyata banyak yang mengatasnamakan God Like dan Ronald Frank. Dia bikin pelatihan God Like gitu, tapi tidak resmi. Saya nggak pernah bikin pelatihan God Like yang ngajarin orang-orang, selalu saya. Terus ada yang mengatasnamakan saya, mengatasnamakan God Like, bikin pelatihan atau ngajarin God Like gini gitu, tapi ngaco. Bukan berarti benar atau salahnya ya, ngaconya tidak sesuai dengan yang saya tujukan gitu loh. Jadi kan originalnya kan dari saya. Jadi banyak rumor-rumor yang aneh-aneh. Jadi mengatasnamakan Ronald Frank, ngajarin God Like gini gitu, tapi tidak sesuai. Nah tidak sesuai, terjadilah kekacauan. Yang disalahin God Like-nya, Ronald Frank-nya gitu. Padahal saya tidak pernah ngomong macam-macam. Cuma banyak orang-orang aja yang mungkin merasa lebih mengerti atau lebih tahu soal God Like gitu. Nah ternyata enggak, yang kenanya Ronald Frank. Saya tidak pernah ngomong macam-macam, orang-orang jadi mikirnya gini gitu ya. Jadi kalau ada yang ngajarin kamu God Like dan mengatasnamakan Ronald Frank, bohong ya. That's a lie. Atau mungkin ada sebagian benar, sebagian salah. Tapi kalau bukan saya langsung yang ngomong, berarti bukan seperti yang saya maksudkan. Jangan salah persepsi gitu. Nah beberapa hal yang salah persepsi saya mau luruskan nih sekarang, supaya teman-teman juga bisa jelas. Nanti video ini silakan disebarkan ke banyak orang biar tahu juga yang sudah ngaco mindsetnya soal God Like, salah aplikasi, salah mengaplikasikan, jadinya ngaco. Supaya benar ya. Pertama, banyak rumor bilang kalau God Like itu jadi pasif. Pasif itu maksudnya kita visualisasi, meditasi, udah diem aja nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba keajaiban terjadi gitu ya. Enak bener ya, saya juga mau kayak gitu. Enggak, tapi God Like tidak seperti itu. God Like tidak mengajarkan pasif ya. Ingat tuh, God Like bukan soal pasif. Justru kamu harus take action. Tapi actionnya yang benar, sesuai energi positif, sesuai intuisi gitu. Jadi bukan pasif, tetap take action, tapi sesuai intuisi, sesuai energi positif, sesuai
sinkronisasi sama semesta. Nanti kalau kamu sudah sinkronisasi sama semesta dengan visualisasi, biasanya dapat intuisi atau dapat ide. Take actionnya berdasarkan ide dan intuisi, bukan pasif ya. Nah, salah tuh yang bilang pasif. Oh, terus kan katanya kalau udah godlike jangan ngejar cewek, itu kan pasif. Tidak, itu tidak pasif. Yang pasif itu nggak ngapa-ngapain. Gitu. Kalau kamu pakai godlike jangan ngejar cewek, betul. Kenapa? Kalau kamu ngejar cewek energinya negatif. Jadi energi kan ada dua ya, negatif positif. Kalau ngejar cewek energinya negatif. Kenapa? Karena kamu butuh dia, kamu putus asa, kamu pengen memaksakan kehendak kamu untuk supaya dapetin dia. Kalau nggak cocok dicocok-cocokin pakai teknik. Itu energi negatif, energi putus asa. Makanya jangan ngejar cewek begitu. Nah, kalau godlike kamu jangan ngejar cewek tapi bersosial. Bersosial itu ya bergaul sama cewek, jadikan teman. Jangan dikit-dikit jadi pacar, dikit-dikit teknik supaya bikin dia mau cabul segala macam. No, santai aja, jadi teman, dengerin dia, baik hati, jangan PHP, jujur. Tapi jangan berusaha bikin dia suka sama kamu, gitu. Santai-santai aja, berbuat baik tanpa pamrih, gitu. Berbuat baik sama dia, sama cewek, tanpa minta balasan kembali. Nah, berbuat baiknya juga jangan maksa di luar kemampuan. Biasanya kalau PHP atau orang yang pengen menangin hati cewek, dia berbuat baik tapi dia maksain. Atau dia berbuat baik di luar batas kemampuan dengan harapan supaya ceweknya membalas cintanya. Itu mah nggak tulus. Itu timbal balik namanya. Gitu, ya kan? Nah, kalau kamu berbuat baik sesuai batas kemampuan, kamu nggak akan minta balik dong, karena kamu nggak merasa rugi, gitu, nggak mati-matian, nggak berkorban gila-gilaan, tapi kamu baik secara tulus. Energi positif itulah yang dirasakan cewek, makanya kamu jadi magnet, mereka tertarik sama kamu karena energi kamu positif, gitu, tanpa harus ngejar-ngejar, cuma bersosial, santai-santai, berbuat baik tanpa pamrih, sebatas mampu dan energi kamu positif, barulah di situ terjadi daya tarik. Itu kalau kamu lihat laki-laki yang biasanya pintar bergaul ya, entah dia nanti banyak cewek apa enggak ya, pasti banyak cewek lah kalau bergaul, pintar bergaul ya. Mereka nggak susah payah tuh ngajar cewek, santai-santai aja, berbuat baik sebagaimana adanya, easy going, tapi aktif, nggak pasif gitu, aktif bersosial, aktif berbuat baik, ya kan? Ceweknya mau curhat didengerin, dia nggak menghakimi. Dia nggak berusaha bikin cewek suka, ntar cewek suka sendiri gitu. Nah, tapi kalau cewek suka biasanya kan ngasih kode-kode, nggak ngomong langsung. Kalau kode-kode itu tidak ditanggapi, maka ceweknya mikir nggak suka kali dia, ya udah akhirnya nggak jadi. Jadi makanya kalau kamu sudah menggunakan godlike, santai-santai, aktif ya, bersosial, mengikuti intuisi, ntar ceweknya kasih kode, nah kamu baru respon kodenya, barulah dia nanti jadi mau sama kamu gitu. Ya, jadi kalau ada yang bilang godlike itu ngajarin pasif, diem aja. Jadi yang benar itu adalah aktif ngejar cewek, itu ngaco. Ya, godlike tidak mengajarkan pasif, aktif, tapi aktifnya sesuai intuisi, sesuai ide yang diberikan semesta, sesuai energi positif. Gitu. Kalau action ngejar cewek itu energinya lebih ke negatif, dipaksakan, tidak tulus, pengorbanan, tapi pengorbanan minta dibalas gitu, dengan ceweknya harus suka, bla 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 ya. Jelas ya. Jadi godlike tidak mengajarkan pasif, tapi aktifnya sesuai energi positif. Ada juga yang aktif negatif ya. Ya, itulah kira-kira. Nomor 2, ada yang bilang, dan ini menjadi sangat kacau di mana-mana, ntar yang disalahin saya lagi. Padahal yang ngaco adalah pikiran mereka sendiri yang salah menginterpretasikan, mungkin karena banyak racun tikus atau yang disebut dengan potasium. Oke, jadi yang kedua, godlike kan katanya harus mengikuti intuisi. Jadi apapun yang dirasa nggak usah dipikir, langsung lakukan aja gitu. Jadi punya perasaan apa nggak usah mikir, langsung aja gitu. Bener nggak? Bener. Cuma harus dibedakan ya antara intuisi dan insting. Jadi yang salah begini, kata orang-orang, kalau nggak usah mikir langsung lakukan aja. Kalau misalnya lihat cewek kita nafsu, perkosa aja. Kalau
lihat cewek kita pengen cabul, cabulin aja. Kalau lihat cewek pengen bohong, bohongin aja. Gitu. Kalau lihat cewek sama pacarnya, kita suka sama tuh cewek, tahu-tahu ada perasaan mau pukul, pukul aja gitu. Bukan begitu. Itu orang tolol. Jadi bedakan antara intuisi sama insting. Nah, ada bedanya tuh. Jadi kalau intuisi itu sama insting beda ya. Kalau insting itu lebih ke sikap-sikap kebadanan gitu. Kalau di dalam agama disebutnya keinginan daging gitu ya. Jadi kalau lihat cewek cabulin aja, lihat laki-laki nyebelin pukul aja gitu, tindak kriminal, itu namanya insting kebinatangan ya, bukan intuisi. Jadi pahami tuh. Pahami tuh ya. Nah, yang saya bilang ikuti intuisi, jangan pakai mikir, intuisi ikutin, bukan insting kebinatangan. Ya, kamu lihat makin lama di dunia ini makin banyak orang yang mengikuti insting kebinatangan. Beda ya sama intuisi ya. Kalau intuisi itu dia bukan nafsu, dia bukan agresif, dia bukan melakukan hal-hal yang immoral atau asusila. Dia sikap-sikapnya manusiawi gitu, baik, santun, sopan, tapi ada arahan gitu. Jadi kalau hal-hal yang asusila atau immoral, ya tidak pakai moral gitu, kayak bajingan gitu, atau insting-insting kebinatangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, itu insting kebinatangan ya. Kalau intuisi sudah pasti sesuai dengan sudah pasti dengan sesuai dengan nilai-nilai moral gitu. Jadi ada moral di situ kata kuncinya. Ya, karena apa? Intuisi itu energinya positif. Nggak mungkin orang positif itu punya intuisi buat nyabulin cewek, atau nyakitin cewek, atau bohongin cewek, atau manipulasi cewek, atau pukul sana pukul sini. Itu namanya insting kebinatangan ya. Kalau energi positif lebih ke kebaikan, terus lebih ke moral, sopan santun, ramah tamah, tidak sensitif. Kalau negatif, sensitif, kesal, marah, dengki, benci gitu. Nah, dua-duanya memang timbul dalam wujud perasaan gitu. Nah, makanya begitu ada impuls, kamu harus tahu dulu ini insting kebinatangan atau intuisi gitu. Bedainnya antara energi negatif sama positif. Nah, kalau kamu sudah sering meditasi, kamu sering visualisasi, akan dapat intuisi. Intuisi itu lebih ke positif. Nah, biasanya bedanya kalau intuisi itu impuls-impulsnya lebih ke pengarahan. Nah, pengarahannya misalnya kamu lagi meditasi atau lagi visualisasi, terus sepanjang hari lagi santai, senang-senang, ada intuisi ngarahin kamu seperti ke satu tempat, misalnya ke toko buku X dong gitu, tanpa alasan yang jelas ya, tapi kayak semacam arahan aja gitu, toko buku X dong gitu. Nah, kamu ke toko buku X. Di toko buku X itu nanti mungkin akan ada terjadi sesuatu karena ikutin intuisi gitu, ya kan? Itu arahan dari semesta, atau tidak terjadi apa-apa. Nah, tapi pahami pada saat kamu dapat intuisi, kamu lakukan, walaupun tidak terjadi apa-apa, kamu harus ada di tempat itu, detik itu, untuk sesuatu di jauh sana gitu, terjadi sesuatu gitu. Nah, nanti setelah nggak terjadi apa-apa, kamu ikutin aja. Lama-lama kamu ikutin terus, diaturin sama semesta ini, akan terjadi klik di sini, kamu ke sini, ini akan klik di sini, kamu ke sini akan klik di sini, tiba-tiba kamu dapatkan apa yang kamu mau gitu. Nah, setelah kamu dapat apa yang kamu mau, kamu lihat ke belakang, analisa ke belakang, barulah kamu bisa melihat, oh ini toh kenapa saya disuruh ke sini, ikut intuisi. Oh, di sini toh, kamu baru bisa analisa titik-titik itu artinya apa, baru masuk akal. Kalau saya nggak ke toko buku X, mungkin tidak nyenggol orang yang di sebelah saya. Kalau orang sebelah saya nggak kesenggol, mungkin dia nggak kenalan sama saya atau gimana gitulah. Jadi kebetulan yang terjadi itu, kalau kita ngikutin intuisi, baru tahu maksudnya, artinya, dan arahannya apa setelah kita dapat apa yang kita mau. Jadi analisanya ke belakang. Pada saat kamu analisa ke belakang, lihat titik-titiknya, kamu diarahkan dengan intuisi, walaupun pada saat itu belum masuk akal,
Setelah kamu dapat, baru masuk akal. Dan itu seperti desain yang luar biasa bagus, nggak mungkin random. Itu kayak ada yang ngatur gitu, rapih ya. Tapi pada saat itu tidak terlihat seperti apa gitu, belum ketahuan hikmahnya gitu atau maknanya. Makanya kan ada orang yang bilang kita dijatuhkan sebenarnya bukan untuk dijatuhkan, tapi ada hikmah di balik setiap masalah gitu. Nah, kamu harus tahu hikmahnya. Jadi kalau kamu dibawa ke satu titik yang sepertinya bermasalah, kalau tahu hikmahnya, justru disitulah kamu dapat karunia gitu. Pahamlah kayak gitu ya. Jadi bedanya itu ya, intuisi sama insting kebinatangan itu. Kalau intuisi lebih pengarahan. Tidak mungkin dia ngarahin kamu untuk cabul, untuk agresif, untuk pukul, untuk suka-suka, semena-mena, enggak. Karena itu energi negatif. Kalau kamu energi positif, dia hanya akan memberikan kamu arahan. Dan intuisi memberikan pilihan. Pilihannya begini. Misalnya ada cewek gitu, atau laki-laki atau siapapun lah itu ya. Misalnya kamu cewek, ada laki. Kalau kamu laki, ada cewek. Terus ada intuisi. Kenalan. Kamu nggak tahu ngomong apa, ntar gimana. Kalau kamu nggak ikutin intuisi itu, udah kesempatannya hilang. Tapi dia nggak maksa, nggak dorong, nggak memberikan kayak semacam nafsu. Nggak ada. Dia cuma semacam suara kecil. Nah, jadi kalau insting kebinatangan dia ada nafsu gitu, ada greget, ada nafsu, ada agresi. Kalau intuisi enggak, cuma bilang tuh ada cewek, kenalan. Kalau kamu diam, bingung, mempertanyakan atau meragukan atau bilang abis ini ngomong apa, bla 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 segala macam, udah hilang kesempatannya. Tapi kalau kamu ikutin aja gitu, flow, tuh ada cewek, ngobrol gitu, tuh kenalan. Kamu ngobrol atau kenalan, nggak usah pakai mikir, nanti flow gitu. Kamu kayak tahu aja ngomong apa, mulut jalan sendiri gitu. Tahu-tahu 2 jam, 3 jam lewat. Dan ceweknya suka gitu. Tapi kalau dipikirin, diraguin segala macam ya, intuisinya hilang, arahannya hilang gitu. Ya, jadi di situ bedanya ya. Ikutin intuisi sama insting kebinatangan. Bedainnya gimana? Kalau intuisi dia tidak ada dorongan untuk bikin kamu maju, dia cuma semacam rasa. Kamu memutuskan di situ mau ikut apa enggak gitu. Kalau ikut pasti jadi, walaupun nggak tahu kapan, tapi ada titik-titik tertentu yang akan klik gitu dan dibutuhkan dan pasti jalannya bagus. Kalau kamu nggak ikutin, hilang kesempatannya gitu ya. Jadi walaupun nggak masuk akal, kalau kamu ikutin intuisi pasti terjadi sesuatu perubahan gitu, cepat atau lambat. Kalau insting kebinatangan, dia ada semacam nafsu atau dorongan gitu dari badan, ada gitu, ada agresinya. Nah, itu biasanya energinya negatif dan biasanya yang impuls-impulsnya negatif gitu. Ya kalau laki-laki ya biasanya kecabulan, kemarahan, agresif, pukul-pukul. Kalau cewek iri hati, dengki, cemburu. Biasanya begitu, curigaan. Ya, begitulah kira-kira ya. Jadi jelas beda antara intuisi sama insting kebinatangan ya. Kalau ada yang ngajarin, bilang godlike itu ikutin aja semua mau insting lu, mau lu apa, muncul perasaan gak usah dipikir, ikutin aja, suka-suka semena-mena, itu salah ya. Nah, biasanya orang-orang itu belum mengerti, tapi sok tahu. Lalu dia mengatasnamakan godlike dan Ronald Frank. Kenapa? Karena follower Ronald Frank banyak, follower dia dikit. Jadi supaya nyolong follower, biasanya mengatasnamakan Ronald Frank. Dan dia sok kenal, biasanya orang-orang kayak gitu. Nah, cuma yang diajarin ngaco atau tidak sesuai saya gitulah paling enggak. Ya, kalau yang diajarin ngaco cocok sama kamu ya silakan aja. Saya mah nggak masalah. Cuma kalau saya disalahin akan hal-hal yang saya tidak ucapkan atau tidak berikan gitu, ya harus diklarifikasi dulu seperti itu ya. Jadi jelas ya. Terus ketiga, godlike bisa kita jadi suka-suka semena-mena, bebas-bebas aja. Enggak, tetap ada aturan. Namanya hidup ada keteraturan dan ada kebebasan. Tapi kalau terlanjur bebas juga tidak bisa, tetap semuanya ada aturannya. Jadi kalau mau godlike kamu bisa bebas, bisa seru, bisa suka-suka, tapi dalam aturannya. Aturannya nggak susah kok, ya kan? Disiplin, visualisasi setiap hari 5 menit aja sesudah dan sebelum tidur dan saat bangun tidur. Disiplin. Jadi nggak main seenak-enaknya aja, ada disiplinnya juga. Kalau ada intuisi ikutin. Terus kalau ada sepanjang hari moodnya down, sepanjang hari moodnya jelek, meditasi 5 menit aja gitu. Jadi ada aturannya. Dan lalu kalau hal-hal yang negatif jangan diikutin, yang asusila atau tidak bermoral.
berbohong, ya lain-lain ya sudah tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi seperti itu. Kebebasan kamu datang dari keteraturan, bukan kebebasan kamu datang dari random atau suka-suka, enggak. Justru semakin kamu teratur pada level dasar, nanti kamu semakin bisa melakukan banyak hal secara bebas gitu, tapi bermoral ya, beretika. Jangan kayak binatang gitu. Jadi kalau ada orang yang ngaco ngomongnya soal God-like gini gitu suka-suka, salah ya gitu. Nah, saya perjelas di sini seperti itu. Oke, ya sudah, itu aja sih. Itu kayaknya menjadi tema yang sangat penting supaya tidak salah paham. Saya klarifikasi karena memang banyak orang-orang yang so tahu mengatasnamakan orang friend dan God-like demi menyolong follower dan buat komersil supaya gimana lah gitu. Tapi menyalahkan yang saya maksudkan gitu, nanti kenanya malah ke saya lagi dituduh macam-macam, kan nggak lucu ya kan. Jadi kamu setelah nonton video ini sebarin deh tuh biar orang-orang pada tahu, biar nggak prasangka yang aneh-aneh, biar klarifikasi. Dan biasanya sih yang paling utama ya 3 hal itu soal God-like ya. Nah, sementara sih itu dulu karena saya sudah mau sampai juga nih, mau private coach. Jadi dari sekian banyak yang private coach semenjak saya buka private coach, banyak juga yang sudah mendapatkan hasil. Nanti saya akan ceritakan cerita-cerita mereka gitu. Kalau ada yang mau rela saya interview, masih cerita akan hasilnya setelah ikut private coach ya, saya interview, saya kasih kamu, nanti ada di website PW gitu, supaya bisa tahu juga ya. Kalau kamu mau ikut boleh, biayanya 15 juta. Syarat dan ketentuan nanti kamu tanya aja sama staff saya, ada di Instagram, ada tulisannya tuh nomor handphonenya gitu ya. Yang ikut private coach bervariasi ya, dari anak kuliah, dari pejabat pejabat juga ada banyak, nggak banyak sih, beberapa lah. Ada yang dari luar negeri, dari Australia, orang Indonesia tapi sudah pindah ke Australia gitu. Ada yang dari Korea, ada yang dari Jepang, rela-rela gitu ya kan. Saya juga bingung kok rela-rela, tapi dari sekian banyak ya saya bisa simpulkan ada yang orang ambisinya besar, ada yang ngejar cewek obsesi, ada yang pengen mempertahankan kekuasaan karena di punya jabatan gitu. Ya bervariasi sih. Tapi yang jelas kalau misalnya energinya positif ya, nggak negatif, pakai moral, berhati mulia gitu, nggak jahatin orang, nggak merugikan orang, biasanya jalannya lancar. Jadi di private coach juga saya tuning dulu energinya, apakah kamu negatif atau positif, tujuan kamu itu negatif apa positif. Biasanya saya interview dulu sebelum ikut private coach, seleksi gitu. Kalau misalnya negatif, atau dia terlalu sensitif, atau terlalu keras kepala, atau terlalu susah untuk open minded ya, saya biasanya tolak gitu. Ada juga beberapa yang saya tolak mau ikut private coach karena tidak cocok. Kalau nggak cocok ya mau gimana juga nggak akan bisa. Mungkin dia akan lebih cocok sama yang lain selain saya gitu ya. Ya gitu deh pokoknya. Kalian kalau mau tanya jawab boleh di sini. Saya tanya 3 pertanyaan, saya jawab 3 pertanyaan. Habis itu saya mau private coach lagi nih, sudah mau sampai tempatnya. Ada yang mau bertanya? Boleh saya jawab. Bang, grup Facebook kenapa ditinggalin? Enggak, grup Facebook saya nggak tinggalin. Enggak, saya masih memantau kok. Itu grup Facebook emang isinya banyak sampahnya dan banyak orang so tahu ya, biasalah. Mungkin orang-orang dari ya saya nggak bisa ngomong lah. Jadi grup Facebook saya nggak tinggalin, cuma saya monitor terus. Mau lihat juga oknum-oknum yang aneh-aneh di Facebook siapa gitu. Nah, saya data dulu gitu ya. Jadi kalau orang mau ada rumput-rumput liar mau dibersihin harus cabut akarnya. Kalau potong rumputnya ntar numpul lagi kan. Nah, jadi harus akarnya dicabut supaya nggak tumbuh lagi rumputnya. Jadi grup Facebook saya nggak tinggalin, saya data kok semuanya yang ngomong aneh-aneh gitu. Saya biar tahu akarnya siapa nih, biang keroknya di Facebook. Saya sedang mendata. Nah, nanti setelah saya data
pada saat yang tepat saya proses. Jadi yang sampah-sampah bisa bersih gitu ya. Jadi grup Facebook saya nggak tinggalin. Saya mau lihat aja seberapa sampahnya orang-orang di Facebook itu dan siapa aja gitu. Nah sementara saya memang aktif di ini doang, di Instagram ya. Terus nanti kalau sempat, kalau ada waktu, kan saya banyak riset-riset juga sih. Kalau ada waktu ya ntar saya kasih materi lagi lah di Facebook dikit-dikit gitu ya. Nah sementara nikmati aja dulu berbagai macam ragam interpretasi dan variasi sampah dari manusia-manusia yang mengatasnamakan Ronald Frank dan Godlike. Ya, begitulah kira-kira ya. Ada lagi pertanyaan lain? Bang termasuk indigo nggak? Indigo, kalau indigo dia punya semacam feeling spiritual, tapi nggak usah ngejelasin secara logika ya. Kalau saya lebih pengen penjelasan logikanya indigo apa enggak ya, mungkin sedikit lah saya bisa merasakan semacam alam-alam spiritual, tapi nggak kayak nggak kayak dukun-dukunan itu loh, biasa aja sih. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada yang dari cewek nggak? Tadi perasaan ada beberapa cewek itu nanya. Kalau ada pertanyaan dari cewek terakhir ya, udah 3 nih. Saya jawab, habis itu ya sudah. Ada pertanyaan dari cewek? Aduh, saya lagi pilek nih. Tolong dijawab visualisasi yang benar. Code private coach, ntar saya kasih tahu. Kamu pernah belajar Persian magnetism, ilmu tatapan mata? Nggak tahu apaan tuh Persian magnetism. Jokowi atau Prabowo? Golput. Nggak ngaruh, saya milih nggak ngaruh. Saya berada di luar ini efek politik. Cuma melihatin aja apapun yang terjadi, siapapun yang menang, Jokowi atau Prabowo, hidup kamu nggak berubah kok, sama aja. Kualitas hidup kamu nggak bakal berubah siapapun presidennya. Kalau mau berubah harus dari diri sendiri, bukan siapa presidennya. Begitu. Main power seduction gimana? Apaan tuh main power seduction? Saya nggak ngajarin seduction. Seduction tuh rayu-rayu, nggak ngerayu sih. Itu kayaknya lebih, kalau saya lebih attraction ya. Kalau seduction kan ngerayu, kalau attraction daya tarik beda. Jadi mungkin kalau main power attraction mungkin saya berminat. Kalau main power seduction, kamu menggunakan otak kamu untuk ngerayu, itu sama aja ngejar. Kalau Godlike kan nggak ngejar. Habib Bahar atau Ustadz Khalid? Kalau berantem Habib Bahar. Kalau berantem, kalau Ustadz Khalid saya belum tahu siapa tuh. Kalau soal berantem saya milih Habib Bahar karena dia punya jurus apa sih, petir ya kalau nggak salah ya. Terus saya lihat di YouTube kayaknya keren banget, ada petir-petir gitu, kayak kalau Marvel tuh Dewa Thor gitu. Kayaknya dia menang tuh kalau berantem. Aduh. Ayo apalagi lu? Apa kabar Pulau Bidadari? Wah, ada Brotian XX. Baik. Pulau Bidadari baik, dan semakin besar aja buah pohon kelapanya. Tuh salah satu alumni Private Coach ada ternyata. Waktu itu saya ajak dia ke Pulau Bidadari, itu salah satu kode. Kalian nggak akan tahu di mana Pulau Bidadari. Yang tuh cuma saya sama Bro Tian XX. Dan dia sempat terkejut luar biasa melihat betapa cantiknya bidadari di Pulau Bidadari gitu. Suatu saat nanti kalau kita ketemu lagi Bro Tian, boleh kita kunjungin lagi. By the way Bro Tian ini ya, kapan mau ketemu? Kan mau itu visualisasi menggunakan teknologi. Ya kalau bisa minggu ini bisa nggak? Coba jawab tuh Bro Tian XX. Hari Minggu ini bisa nggak? Minggu malam. Kalau bisa ayo kita ketemu. Kamu datang nanti. Ya aku kasih demoin. Minggu insya Allah oke. Tapi sendiri aja ya, jangan rame-rame. Ntar nggak konsen lagi. Kamu aja, ntar aku ajarin yang pakai teknologi. Keren deh pokoknya. Asik. Ya ntar kita japri aja ya, jaringan pribadi. Kalau bisa minggu malam. Itu. Yang sebelum-sebelumnya juga pakai teknologi visualisasinya terbantu. Oke.
Oke banget ya. Oke, satu lagi terakhir, habis ini saya udah mau nyampe nih ke tempat privat. Ada lagi pertanyaan, Bang Tian share, jangan di-share. Belum saatnya, ntar kalau di-share kamu interpretasinya masih ngaco, ntar jadi salah paham, ntar kamu ngejalaninnya ngaco. Ada lagi, Godlike sama dengan suwung nggak bang? Suwung apaan? Nggak tahu. Teknik meditasi nanti coach. Mau dong Bang Tian share. Wah, dosa tuh kata Bang Tian. Bang Tian saya kenalin juga beberapa teman wanita. Enggak sih, beberapa, satu aja sih. Nggak tahu itu bagaimana keterusan. Aduh, pilek. Ada lagi ya terakhir, ayo. Jadi pengen ke pulau sana, nah ikut private coach. Ntar kamu saya bawa ke pulau ke Pulau Bidadari ya. Kamu pasti kaget karena ngelihat ada buahnya pohon kelapa tapi di tubuh manusia. Begitu ya. Tadi sholat Jumat di mana bang? Wah, sholat Jumat di mana ya? Di dalam hati. Ya sudah, ada lagi nggak nih? Cara ikhlas yang sebenar-benarnya, ikhlas bang. Nah, ya sudah, jaga kesehatan. Terima kasih. Kopi pilek terus Ron. Iya, karena mungkin sekarang musim hujan, terus kan saya tiap minggu privat coach ya, ngomong terus, jadi tenggorokan kering juga. Terus ada juga yang klien atau student yang lagi pilek-pilek mungkin nular gitu. Dikit. Ilmu dari Bang Ron bisa buat trading forex nggak? Bisa. Melihat masa depan bisa nggak? Melihat masa depan mungkin memprediksi ya, tapi kalau melihat ya nggak ada yang 100% sih, 90% sih bisa kira-kira. Kenal Aryan Surga Pagar Kehidupan nggak? Ya nggak kenal lama, tahu waktu itu dia kerja di radio. Saya suka beberapa kali di radio dia ngobrol-ngobrol. Kenapa udah nggak bikin status di IG? Ntar bikin status di IG. Nah, terus by the way, status di IG setelah saya melihat lagi tata bahasa saya terlalu heboh dan terlalu keras ya. Ntar saya perhalus deh karena banyak juga yang bacanya jadi salah artian gitu atau sensitif, tapi bukan maksudnya seperti itu. Begitu. Jadi ntar saya ini lagi bikin status lagi, tapi nyusul ya karena saya masih ada riset. Udah ya, terakhir deh, mana? Apa kabar? Baik. Ini mumpung lagi macet. Sifat alamnya bisa dirubah nggak? Ada yang bisa, ada yang enggak. Tian XX Jos. Pasti. Kenapa cewek seringnya di IG bang? Karena cewek pengen mamer-mamer visual mereka. Kenapa ya bang cewek yang sudah nyakitin ngajak jalan banyak cewek ya? Ya sudahlah, oke. Nanti umur kamu berapa bang Ron kalau boleh tahu? Umur saya sudah sangat cukup dewasa untuk cewek-cewek ABG yang labil. Ya sudah, nanti makanan untuk meningkatin spiritual apa? Ini puasa putih, nasi putih sama air putih. Ya, dan tingkat spiritual kamu tinggi. Terus apa ini? Saya sudah tunangan tapi ceweknya diajakin nikah malah kagak mau. Kasihan deh lo. Oke deh, sampai berjumpa nanti kalau sempet saya ini lagi online lagi dan ngobrol-ngobrol lagi ya. Sementara saya klarifikasi dulu hal itu untuk Godlike, untuk Bro Tian nanti kita japri ya, ketemu. Ini apa bagaimana ya? Ya sudah, oke, baiklah. Taruh tes. Apa bagaimana ini? Oke, terima kasih. Sampai berjumpa. Nanti saya online lagi ya. Kalau misalnya ada miskonsepsi yang aneh-aneh bisa klarifikasi, ntar saya jawab. Bang, mau nanya 15 juta ada jaminan garansi nggak? Apa langsung kelihatan